Coba tunjukkan padaku ya, kalau Kristen lebih dulu memakai kosakata Rasul, Alkitab dan yang lainnya, tunjukkan kitab Arab Kristen yang dulu itu mana? Coba silakan. aduh. Tangkap saya katanya, tangkap saya. Tangkap saya tuh, tulis di bawah dah, tangkap saya katanya. Dah. Menang PK aja lah kau, menang koin aja lah kau. Kalau untuk berdebat kau belum ada apa-apanya, Ucup sama aku. Kau tidak mengakui di Ka'bah ada gambar Bunda Maria, udah rugi aku melawan kau. Rugi. Seluruh ulama Islam di dunia mengakui di dalam Ka'bah itu ada gambar Bunda Maria. Seluruh ulama Islam loh. Guru besar Universitas Al-Azhar mengakuinya. Imam besar Masjidil Haram mengakuinya. Di Indonesia, Ustadz Adi Hidayat mengakuinya. Ustadz Buya Sakur mengakuinya. Guru Gembul mengakuinya. Udah rugi aku melawan kau, Ucup. Kalau kau pun tidak tahu di dalam Ka'bah itu ada gambar Bunda Maria. Gak balik modal aku melawan kau, Ustadz. Menang PK aja lah kau. Lomba-lomba banyak koin, bisalah kau menang. Justru Buya Sakur mengakui, Guru Gembul mengakui, Imam besar Masjidil Haram mengakui, Ustadz Adi Hidayat mengakui. Kasihan nasib musuh. Kasihan. Kupikir kau dulu pintar. Buya Sakur singgung gambar Yesus di dalam Ka'bah. Adi Hidayat ofisial, misteri gambar Bunda Maria dan Yesus di dalam Ka'bah. Fakta mencengangkan, isi Ka'bah ada gambar Yesus di dalamnya. Menyoal lukisan Maria dan bayi Yesus di dalam Ka'bah. Ada gambar Yesus di dalam Ka'bah. Ustadz Abdul Somad. Ada ikon Yesus di dalam Ka'bah. Rugi aku melawan kau, Cup. Rugi. Kupikir kau pintar. Masa kau tidak mengakui di dalam Ka'bah ada gambar Bunda Maria? Kasihan kau. Maka aku bilang kawan-kawan, banyak orang jadi burung beo. Yang penting bisa menghafal, tapi nggak tahu artinya. Yang penting bisa menghafal, tapi nggak tahu apa yang dihafalnya itu. Paham ya kawan-kawan? Sama seperti burung beo. OTW, OTW katanya. Dialah iklan di TikTok. OTW, OTW kata burung beo. Burung beo sendiri tidak akan mengerti apa arti kata OTW. Kau tidak mengakui di dalam Ka'bah ada gambar Bunda Maria. Rugi aku melawan kau. Gak balik modal. Seluruh ulama Islam sepakat kalau di dalam Ka'bah itu ada gambar Bunda Maria sama gambar Yesus. Dan ini adalah bukti kalau orang Arab lebih dulu beragama Kristen daripada beragama Islam. Islam baru muncul abad ke-7, saudaraku. Sadarlah kau. Tak betul itu Islam itu. Adam Islam. Siapa lagi dibilang? Yaduh. Islam itu baru ada abad ke-7. Nabi Muhammad lahir 572 Masehi. Menjadi nabi pada saat usia 40 tahun. Setelah dia pergi ke dalam goa itu. Goa Hiro namanya. Paham ya? Jadi ya, tapi ya sudahlah kawan-kawan. Bolak-balik menjelaskannya juga capek penonton. Bosan penonton mendengarkan kalau bolak-balik menjelaskannya. Jadi anggaplah kita memiliki adik bungsu. Ya, si bungsu memang akan selalu merasa menang. Jadi kita maklum aja sebagai abangan. Coba dulu udah nggak balik modal aku melawan Pak Ustadz berdebat. Kalau Pak Ustadz tidak mengakui di dalam Ka'bah ada gambar Bunda Maria sama gambar Yesus. Sementara ulama-ulamamu mengakui itu. Atau sekali-sekali kumpulkan dong uang apanya. Uang TikToknya. Sekali-sekali umroh dong. Biar buktikan sendiri. Kan dapat uang dari TikTok. Sekali-sekali pergi dong ke Ka'bah. Biar kau lihat sendiri. Bahwa lebih dulu orang Arab menganut agama Kristen daripada beragama Islam.
Maka kita menggunakan bahasa Arab di dalam peribadahan tidak ada yang keberatan. Termasuk orang Arab sekarang yang ada di Turki, yang ada di Mesir, dan yang ada di Timur Tengah. Ya mereka menggunakan bahasa Arab. Seperti Kristen Koptik yang ada di Mesir, mereka menggunakan bahasa Arab. Wong mereka lebih dulu menggunakan bahasa Arab dari dalam beribadah sebelum Nabi Muhammad lahir. Itu saya katakan. Paham ya Pak Ustadz ya? Paham dong. Paham dong. Oke. Kau melek ya, melek perhatikan ya yang ku sampaikan sama kamu ya. Nah, coba. Baik ya. Thank you Ruth ya, kau menyinggung. Nah, katanya dapat koin dari TikTok sekali-sekali umroh. Ingat, umroh dan haji adalah cita-citaku. Ya, kalaupun aku ada uang, aku juga pengen umroh ya. Doakan saja aku bisa umroh gitu ya Ruth ya. Syukran jazakallah untuk doanya gitu ya. Bukan jazakallah ya, kalau sama Kristen nggak bisa. Semoga kebaikan menyertaimu, dah kayak gitu aja. Aku pun pengen umroh dan naik haji, itu adalah cita-citaku ya. Tapi untuk argumentasi ya yang kau ajukan, seluruh ulama Islam sepakat ya. Sepakat katanya bahwa di dalam Ka'bah itu ada gambar Nabi Isa. Ruth, kau kagak baca apa? Sepakatnya ulama kami menolak. Ya, menolak. Ya. Nih, kau ya. Kau coba, kau perhatikan ini aja dah yang ku sampaikan sama kamu ya. Nih ya. Ini hadis ya yang ku sampaikan sama kamu. Nih hadisnya ya tentang yang kau bawa itu ya. Aku bacakan aja karena kamu kan umat terjemahan ya. Nih haddatsana Yahya ibnu Sulaiman. Di sini kan dikatakan tuduhannya ya, tuduhannya Yahya bin Sulaiman menceritakan kepada kami bahwa Ibnu Wahab menceritakan kepadaku. Amru bin Al-Haris mengabarkan bahwa Bukair menceritakan kepadanya dari Quraib Maula Ibnu Abbas ya. Di sini beliau pun menemukan adanya lukisan Ibrahim dan lukisan Maryam alaihi salam di dalamnya. Beliau pun bersabda, mengapa dengan mereka? Padahal mereka telah mendengar, kata Nabi, para malaikat tidak akan memasuki rumah yang terdapat lukisan di dalamnya. Ya, jadi Nabi menolak ada lukisan-lukisannya di dalam Ka'bah. Ya, tidak ada ulama Islam sepakat. Ulama Islam sepakat bahwa di dalam Ka'bah tidak ada gambar Nabi Isa dengan ibunya. Hal ini dapat kita lihat di hadis lain ya teman-teman ya. Nih, ini hadisnya ya. Ini hadisnya ya dari riwayat Abu Daud. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar bin Khattab ya radhiyallahu an saat Fathu Makkah, ketika Umar masih di wilayah gurun pasir untuk mendatangi Ka'bah, dan Umar pun menghapus seluruh gambar di dalam Ka'bah. Tidak ditemukan gambar di dalam Ka'bah itu. Yang dihapus Umar bin Khattab adalah Nabi Isa beserta ibunya. Ya, jingkrak kamu. Jadi ya di sini tidak ada disebutkan ya, ulama Islam sepakat bahwa tidak ada gambar Nabi Isa dengan orang tuanya di dalam Ka'bah. Oke? Kita pakai dalil, Rudi pakai asumsi. Kan kau selalu gak bakal bisa menang samaku ya. Masalahnya apa yang kau bawakan itu udah di dalam dataku, di dalam tanganku, kayak gitu Ruth ya. Nah, jadi kau tolong ya, daripada kau berputar-putar untuk menutupi ketidaktahuanmu, coba tunjukkan yang terus untuk masalah Nabi Isa dengan mudahnya aku bantah dengan dalil tuh ya.
Untuk masalah Nabi Isa lukisannya di dalam Ka'bah, gampang ku bantah dengan dalil. Coba, aku nggak tuntut banyak sama kamu dah. 2 itu aja dah ya, daripada bikin kamu repot. Pertanyaannya sangat mudah ya. Di mana kamu dapat membuktikan kosakata Alkitab itu ada dari Yunani? Coba tunjukkan sama aku dalam bahasa Yunani ya. Terus coba kau tunjukkan sama aku ya, sebelum Islam datang ya, Kristen Arab sudah memakai kosakata Injil. Ya, kutunggu datanya sampai 2 hari sebelum kiamat ya. Nah, tuh. Kalau ada datanya tunjukkan sama aku. Kutunggu sampai 2 hari sebelum kiamat. Silakan. Oke. Jadi kawan-kawan, pas yang aku bilang tadi, kau menang koin aja. Kalau lomba banyak koin kau menang. Kau yang tunjukkan datanya barusan dihapus. Kau yang baca datanya dihapus. Kau sendiri loh yang membuka. Dihapus. Kau loh yang baca. Makanya sampai lompat-lompat aku tadi. Kau baca hadis itu teringat aku. Oh iya benar pikirku. Kau sendiri loh yang membuktikan kalau di dalam Ka'bah ada gambar Bunda Maria, tapi dihapus. Kau yang bawa datanya tadi. Dihapus berarti pernah ada dong. Apalagi mau kau bantah? Maka aku bilang, lomba banyak koin lah kau menang. Lomba banyak koin aja kau menang. Kalau berdebat kayak mana kau mau berdebat melawan aku? Jelas ya? Kan kau yang baca datanya dihapus. Berarti pernah ada. Kurang apa lagi Pak Ustadz? Ini adalah bukti kalau orang Arab di Mekah lebih dulu beragama Kristen. Kau yang bawa datanya loh tadi. Dihapus. Kalau nggak ada ngapain dihapus? Paham ya saudaraku ya? Jangan nangis Pak Ustadz. 8 tahun aku belajar Islam Pak Ustadz. 8 tahun itu nggak sebentar loh. Maka sampai sekarang polisi tidak bisa menangkap aku. Orang fakta di dalam Ka'bah ada gambar Bunda Maria. Kau buka tadi datanya, dihapus. Kalau nggak ada ngapain dihapus? Apalagi yang perlu kita bahas? Coba dulu, bolak-balik pun ini kita bahas, penonton bosan. Udah jelas-jelas datanya Pak Ustadz bawa, dihapus. Berarti ada dong. Aduh. Berarti ada dong. Kalau nggak ada apa yang perlu dihapus? Jadi saudaraku, jangan merasa memiliki bahasa Arab. Jangan merasa memiliki bahasa Arab itu. Murid-murid Tuhan Yesus sudah berbahasa Arab. Di mana datanya? Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai 11. Murid-murid Tuhan Yesus berbahasa Arab, berbahasa Mesir, berbahasa Partia, berbahasa Roma, berbahasa tunggu dulu, salah nanti, sorry. Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai 11. Murid-murid Tuhan Yesus itu lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar Rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia,
Mesir, Libya, Kirene, Roma, Kreta, dan Arab. Ada Arabnya. Sebentar kawan-kawannya, biar ku putar kameranya. Nih, Arab. Jadi apa lagi saudaraku? Ya, aku tidak suka dengan ujaran kebencian. Aku nggak suka menghujat. Makanya diskusi anak Batak itu paling banyak ditonton di sosial media. Masih paling banyak ditonton di TikTok, diskusi anak Batak. Bahkan akulah yang diincar untuk dilaporkan. Kenapa? Belum ada orang Islam yang mampu melawan aku berdebat. Makanya banyak orang mau melaporkan aku. Itu Pak Ustadz ya. Jadi kita ke topik yang lain saja. Oke, ya. Syukran jazakallah ya Pak J. FJ. Mana ini waktunya? Aduh, inilah gara-gara telinga kagak dipasang, terus jingkrak-jingkrak kagak karuan gitu ya. Coba kamu jangan jingkrak-jingkrak, pasang telinga. Ya, aku ajarin ya lagi ya dari hadis tadi. Aduh. Nih, ku buka ya. Baca lagi dah. Ya, yang rupanya kau kagak nyimak tadi ya. Tiba-tiba jingkrak-jingkrak. Kau membenarkan apa yang ku sampaikan gitu. Ini tuduhannya ya. Tuduhannya diceritakan di sini bahwa orang-orang menuduh ya di dalam Ka'bah itu ada foto gambar Nabi Isa dengan ibunya. Ini tuduhan orang-orang ya. Tuduhan orang-orang tuh ingat ya. Ini tuduhan orang-orang Rut ya. Ya. Nih. Tuduhan orang-orang lukisan Maryam alaihi salam ya ada di dalamnya. Ini tuduhan orang-orang ya. Lalu ya di sini jawabannya ya. Nih jawabannya. Nih ya. Ketika beliau memasuki Ka'bah ya, nih. Ya. Tidak ada gambar Nabi Isa, yang ada gambar Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dalam keadaan apa? Busur panah untuk mengundi nasib di situ ya. Gambar pemberhalaan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang di kedua tangannya ada panah ya. Gak ada gambar Nabi Isa dan Maryam itu, gak ada. Makanya kau nyimak dari tadi ya, simak yang ku bilang. Kenapa kau jingkrak-jingkrak gak karuan coba? Gambar di dalam Ka'bah yang dihapus itu apa? Gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nggak ada dikatakan Nabi Isa dengan ibunya, nggak ada. Dari mana kau jingkrak-jingkrak tiba-tiba? Heran makanya aku. Ya, yang dihapus itu adalah gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nggak ada hubungannya dengan Nabi Isa dengan ibunya. Nggak ada di dalam Ka'bah gambarnya. Sudah ku bilang ya, sudah ku bilang. Yang disampaikan oleh orang-orang itu adalah orang-orang orientalis ya, menuduh bahwa di dalam Ka'bah ada gambar Nabi Isa. Memang sebenarnya ada kitabnya ya, ada kitabnya itu kontroversi yang pernah saya baca. Dan kalau kita melihat dari hadis tersebut ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar bin Khattab untuk menghapus gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah waktu kejadian Fathul Makkah. Apa saja gambarnya? Yaitu gambar Nabi Ibrahim dan gambar Nabi Ismail yang sedang memegang busur panah ya. Itu adalah pemberhalaan orang-orang musyrik terhadap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nggak ada gambar Nabi Isa dan Maryam. Hoax aja kamu. Makanya telinga itu dipasang kalau aku jelasin dari tadi ya. Terus ini udah 5 ronde loh Ruth ya, aku minta sama kamu jangan seperti Edis lah ya, jangan seperti Edis muter-muter sampai terakhir nggak ada jawabannya. Yang ku minta sama kamu mudah gitu, mudah. Kosakata Alkitab dari bahasa Yunani itu mana, sehingga kalian menggunakan bahasa Alkitab di Indonesia ini. Kalau kalian ngambil dari Arab, maka silakan ikuti definisi Arab bahwa Alkitab itu adalah ketetapan dari Tuhan, bukan kitab kesaksian, bukan kitab penyelidikan, bukan kitab wartawan, apalagi kitab tafsir mimpi. Ikuti itu.
Kalaunya tidak memenuhi kriteria atau syarat itu, maka tidak perlu menamakan kitab Anda sebagai Alkitab. Gak perlu. Maka dari itu kalau tetap ngotot memakai kosakata Alkitab, maka aku minta datanya. Minta datanya ku, di mana kosakata Alkitab dalam bahasa Yunani? Udah 5 ronde kau kagak jawab ya. Terus ya lagi Rut ya. Sejarahnya mana? Kitab Kristen sebelum Arab itu datang ya, Islam itu datang. Kata kamu Kristen Arab sudah menggunakan kosakata Injil, Rasul, itu di mana? Di mana, tunjukkan samaku. Mana kitabnya? Kitab Kristen Arab sebelum abad ke-7. Mana kitabnya sudah menggunakan kosakata Injil? Coba. Makanya kutunggu kamu datanya sampai 2 hari sebelum kiamat. Kutunggu itu sama kamu. Ingat ya. Maka dari itu kutuntut lagi kamu. Ya, tolong tunjukkan datanya. Ini udah ronde ke-5. Jangan muter-muter. Gak perlu kau bahas masalah Maria itu, gak ada. Sudah ku jawab gitu ya. Lebih baik kau jawab apa yang kupermasalahkan. Ya, silakan. Syukran Pak J ya, J. Syukran jazakallah. Oke. Lomba koin aja kau menang. Aku heran ya melihat orang Islam ini. Kalau cocok ke hatinya hadis itu, oh ini sohi. Kalau tak cocok ke hatinya, oh ini maudu. Kalau cocok ke hatinya, dijadikan dalil. Kalau tak cocok, seperti Ustadz barusan, ya menurutku kitab itu kontroversi. Tak cocok ke hatimu, kontroversi. Kalau cocok, pasti kau bilang, wah ini dalilnya, katanya. Coba dulu, udah jelas ada kitabnya yang menuliskan bahwa di dalam Ka'bah ada gambar Bunda Maria dan gambar Yesus. Ustadz Buya Sakur, kiai loh, Kiai Buya Sakur mengakui itu. Ustadz Adi Hidayat mengakui itu. Asal cocok ke hatinya, wah benar. Kalau tak cocok ke hatinya, doif. Coba dulu. Di dalam Ka'bah ada gambar Bunda Maria dan gambar Yesus, saudaraku. Kapan aku berbohong? Coba pikirkan dulu. Udah kutunjukkan tadi video-video penjelasannya. Buya Sakur mengaku itu dan kitabnya ada, tapi tak cocok ke hatimu, kau bilang maudu. Tak cocok ke hatimu, kau bilang kontroversi. Lalu kau mengatakan tadi, kalau di dalam Ka'bah ada gambar, maka malaikat tidak akan masuk. Itu tadi kau bilang. Kalau di dalam tempat ibadah ada gambar, ada lukisan, kau konfirmasi dulu nanti ya. Kalau di dalam rumah ibadah ada lukisan, kau bilang malaikat tidak akan masuk. Coba jawab dulu. Jawab dulu, biar aja habis waktuku. Benar atau enggak? Enggak ada gambar. Ya. Kalau ada gambar di dalam masjid, berarti itu bukan masjid, itu kan? Bukan begitu. Boleh nggak di dalam masjid ada gambar? Jawabannya yang penting gambarnya tidak bernyawa. Maksudnya tidak bernyawa itu seperti gambar manusia, itu nggak boleh di masjid, nggak boleh. Emang ada gambar yang bernyawa? Gambar itu benda mati, Pak Ustadz. Emang ada gambar yang bernyawa? Oke. Gambar manusia nggak boleh. Awas kau ditangkap Presiden Turki kau. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sholat di Masjid Hagia Sophia yang penuh dengan gambar Yesus. Apalagi mau kau bilang? Orang-orang Turki sholat di Masjid Hagia Sophia yang di dalam masjid itu penuh dengan gambar Yesus. Kau bantah lagi itu, kau bantah lagi itu. Masjid Hagia Sophia itu penuh dengan gambar Yesus. Orang Turki sholat di situ. Kau bilang nggak boleh.
Kasihan aja kau, kasihan aku bilang kau bro. Pengetahuanmu itu terlalu minim di dalam Islam. Masjid Hagia Sophia itu penuh dengan gambar Yesus. Erdogan sholat di situ. Erdogan, orang Turki sholat di situ. Apa lagi alasanmu? Cop. Sekarang aku akan tunjukkan kepadamu Masjid Hagia Sophia. Nah, keluar ini. Sampai takut aku menampilkannya. Di Masjid Hagia Sophia itu penuh dengan gambar Yesus. Sampai takut aku menampilkan ini ya. Ini isi Masjid Hagia Sophia. Kau bilang tidak boleh. Gitu ya. Tapi nggak usah terlalu kubongkarlah semua. Nanti jadi demo kali ini. Nggak usah terlalu kubongkar semua ya. Nggak usah lah kubongkar semua. Nggak usah. Oke. Kemana Pak Ustadz? Masih kita lanjut? Oh lanjut. Masih panjang. Oke, masih panjang. Oke, silakan. Kenapa takut? Udah malu gitu? Bukan justru aku menikmati. Ruth, yang ku minta sama kamu tunjukkan data Alkitab dalam bahasa Yunani, kosakata Alkitab dalam bahasa Yunani. Yang kau tampilkan malah masjid, nggak nyambung ya. Tolong kamu tunjukkan data. Ya, yang ku minta itu data dalam bahasa Yunani, kosakata Alkitab. Lalu kau tunjukkan masjid. Aku tidak minta masjid, tidak minta data. Di mana di dalam kitab kamu itu bahasa aslinya dari Yunani disebut Alkitab. Ya, itu yang ku minta. Ngapain kamu nunjukin masjid? Ya, kalau masalah kontroversi tadi kan sudah ku jawab ya. Ditimbulkan oleh Buya Syakur, kata kamu dipermasalahkan oleh orientalis ya. Itu sudah aku jawab ya. Jadi kalau sudah terjawab itu ya, karena kamu menahan malu, aku paham gitu, masih ingin memframing ya. Lebih baik tugas atau PR kamu yang dua ku minta ya. Pertama kau cari dalam bahasa Yunani kosakata Alkitab ya. Terus di mana sejarah Kristen menggunakan kosakata Injil sebelum Islam itu datang. Tunjukkan itu, dua PR kamu udah 6 ronde nggak ada jawabannya. Itu yang ku minta. Kamu malah nampilin masjid. Gak nyambung. Kau tanya sama aku, di dalam masjid apakah boleh ada gambar? Ya, ku bilang gambar yang bernyawa. Ya, yang bernyawa nggak boleh. Yang maksudnya bernyawa, contoh gambar manusia. Ya, nggak boleh kayak gitu. Itu maksudnya. Kamu malah mikirnya mana ada gambar bernyawa katanya, kan udah nggak nyambung. Udah tahu gambar itu benda mati. Yang ku maksud bernyawa itu adalah gambar yang seperti manusia, ya. Terus seperti hewan, seperti babi. Maksudku kayak gitu, nggak boleh ada di masjid kayak gitu, ya. Bukan gambarnya yang hidup gerak-gerak Ruth. Astagfirullah. Inilah harus susah ya teman-teman. Aneh. Coba daripada kau muter-muter nahan malu untuk menutupi ya ketidakmampuan kamu menunjukkan, lebih baik kau akui saja di Yunani kagak ada kosakata Alkitab. Betul, Kristen Indonesia ya nyolong dari kosakata Quran. Akui aja. Kenapa? Nggak ada bantahannya. Jadi betul apa yang kusampaikan. Selama ini Kristen di Indonesia mengambil dan menamakan kitab mereka dari nama lain Al-Quran, yaitu Alkitab. Maka dari itu
ini kita tuntut untuk dihapuskan di Indonesia ya. Kalau di Yunani bahasanya itu Biblos, silahkan Anda pakai kosakata bahasa Biblos. Umat Islam tidak akan protes ya. Kalau Biblos itu adalah buku-buku, kumpulan buku-buku, lalu dipakai oleh pihak Kristen menamakan kitab mereka Biblos atau Gospel atau Bible, umat Islam kagak ambil pusing ya. Yang penting jangan Alkitab, jangan nama lain dari Al-Quran, karena kosakata Alkitab itu muncul setelah Al-Quran diturunkan. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalika Alkitab, Al-Quran ini, Alkitab ini, Al-Quran ini, Alkitab ini. Ya, nama lain dari Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Ya. Nah, lalu kau klaim bahwa sebelum Islam datang, Arab Kristen udah ada menggunakan kosakata tersebut. Mana, tunjukkan sama aku, mana? Datanya mana? Sejarahnya mana? Atau dari artikel apa? Bahwa Kristen sebelum Arab datang, ya, sebelum Islam datang sudah menggunakan kosakata Injil. Kemana-mana? Jadi lebih baik kau kerjakan PR kau 2 ya, yang ku minta. Jangan dulu putar sana putar sini untuk menutupi atau menahan malu kamu. Jangan kayak gitu ya. Coba kau jawab dulu, karena orang bisa menilai, baik dari Kristen maupun Islam itu bisa menilai gitu ya. Jadi saya harus kejar dulu. Kalau tidak ada jawabannya berarti betul ya, selama ini tuntutan umat Islam hapus kosakata istilah Islam di dalam keagamaan Anda. Silakan. Oh, syukron jazakallah Bapak ya. Apa itu? Okay. Cumi-cumi. Iya, seperti ku bilang itu, kalau lomba banyak-banyakan koin, kau bisa menang. Tapi kalau untuk berdebat, jam. Baik, sekarang kutunjukkan datanya. Murid-murid Tuhan Yesus sudah berbahasa Arab. Ingat itu ya. Murid-murid Tuhan Yesus sudah berbahasa Arab 500 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Di mana datanya? Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai 11. Ya, bahwa murid-murid Tuhan Yesus berbahasa Arab. Udah bolak-balik kutunjukkan datanya sama kau, tapi kau terlalu banyak mungkin memakan ikan asin. Arab, ini murid-murid Tuhan Yesus menggunakan bahasa Mesopotamia, Yudea, bahasa Mesir, bahasa Pirgia, bahasa Arab. Kisah Para Rasul 2 ayat 8 dan 11. Maka ketika Profesor Islam datang ke Lembaga Alkitab Indonesia untuk menuntut penggunaan kosakata-kosakata Arab, pulang seperti ayam sayur. Karena semua data-data lengkap, saudaraku ya. Semoga kau paham. Sekarang begini, bolak-balik pun ku jawab, kau tidak mengakui, Pak Ustadz, bahwa aku sudah menjawab bahwa murid-murid Tuhan Yesus sudah menggunakan bahasa Arab. Sekarang kita sudah ke 7 ronde. Kau bertanya tentang Kristen dan selalu ku jawab. Bagaimana kalau aku bertanya tentang Islam? Ya, saudara-saudaraku penonton, jangan demo kalian. Inilah di demo puang aku. Halal darah anak Batak katanya, padahal aku berdebat. Benar kan? 7 ronde kau bertanya tentang Kristen, kulayani. Mana datanya? Kenapa orang Kristen menggunakan bahasa Arab? Ku jawab. Murid-murid Tuhan Yesus sudah menggunakan bahasa Arab. Mana datanya? Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai 11. Kan udah ada datanya, Pak Ustaz. Mati mic-nya Pak Ustaz, markorok-korok. Matikan dulu mic Pak Ustaz. Biar jangan markorok-korok. Udah ku jawab. Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai 11, murid-murid Tuhan Yesus berbahasa Arab. Itu datanya. Apalagi yang mau kau tanya? Itu datanya bahwa murid-murid Tuhan Yesus berbahasa Arab. Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai 11. Sekarang bagaimana? Bisa kutanya Islam? Biar kutanyakan langsung. Gimana? Tapi janganlah suruhlah orang itu jangan demo-demo. Gimana kalau kutanya dulu tentang Islam? Udah bolak-balik lo ku jawab
Murid-murid Tuhan Yesus sudah berbahasa Arab. Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai 11. Kau bilang lagi enggak dijawab dari Hong Kong. Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai 11. Murid-murid Tuhan Yesus menggunakan bahasa Arab. Apalagi yang tidak kujawab? Apalagi yang mau kujawab, Pak Ustadz? Itu datanya murid-murid Tuhan Yesus sudah menggunakan bahasa Arab 500 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Mana datanya? Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai 11. Apalagi yang kurang? Spill datanya, aku spill. Tapi izinkan aku habis ini bertanya tentang Islam ya. 1,5 menit coba. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa, segala kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah semua mereka itu orang Galilea? Mereka bingung dan berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mengapa mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, dan Arab. Makanya Pak Ustadz sering makan sayur Arab. Apalagi Pak Ustadz? Kemana? Bisa kutanya tentang Islam? Bisa kutanya tentang Islam dulu, gantian dulu kita bertanya? Nah, boleh kau nanya, langsung aja nanya. Bukan gini loh Pak Ustadz, ya. Gak apa-apa, nanti di waktu kamu nanya aja dah habis ini. Ya, konfirmasi. Karena nggak ada jawabannya juga. Ya, karena tetap itu jawabanku Pak Ustadz. Tetap itu jawabanku. Sampai 10 ronde pun Pak Ustadz menanyakan itu. Tetap itu jawabanku. Gitu loh. Oke, kau terima dulu. Nanti kau silakan nanya di waktumu ya. Jadi beginilah gejala awal kurang gizi ya teman-teman. Gejala awal kurang gizi. Saya bilang seperti itu. Ruth, banyak makanan yang bergizi, jangan terlalu banyak makan babi, Ruth. Nah, kenapa aku bilang begitu? Karena babi itu akan membekukan otak kamu sehingga mencerna pertanyaanku pun tidak bisa gitu. Aku tidak minta tunjukkan sama kamu murid Yesus berbahasa Arab, kagak. Yang ku minta itu teks Yunani, tapi kosakatanya Alkitab ya. Mana teks Yunani kosakatanya Alkitab? Itu yang kutanya ya. Aku nanya ayam, kamu jawab bebek. Yang kutanya itu adalah di mana dalam bahasa Yunani ya dikatakan ya Ruth ya Alkitab. Itu yang ku minta. Bukan kamu cerita sana sini anak buah Yesus, anak murid Yesus dalam bahasa Arab udah muncul pakai bahasa Arab, bahasa mereka sendiri. Bukan itu yang kutanya, bukan. Ya. Bukan itu yang kutanya, bukan. Yang kutanya dari tadi ya 7 ronde sudah ya. Di mana dalam bahasa Yunaninya Alkitab? Terus tolong, kalau klaim kamu mengatakan sebelum Islam itu datang, Kristen Arab sudah memakai kosakata Injil, itu mana kitabnya? Mana kitabnya? Baik, kawan-kawan semuanya, saya tunjukkan sedikit ya kepada Anda sebuah data. Ya, kepada Anda sebuah data. Nih ya. Nih, bentar ya. Teman-teman, ini dari sejarah
artikel penerjemahan Alkitab di dunia ya. Nih ya, bahasa Arab teman-teman ya, Bible bahasa Arab diterjemahkan kapan? Nih ya, pada abad ke-8. Oke? Nah, jadi Bible bahasa Arab itu ada di abad ke-8, sedangkan Al-Quran sudah ada di abad ke-6 ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau klaimnya bahwa Kristen Arab sudah menggunakan kosakata Injil, mana kitabnya? Mana datanya? Coba tunjukkan samaku. Ya, tunjukkan samaku. Itu yang ku minta, ya. Bukan cerita sana sini, bukan. Yang ku minta itu urutnya. Coba, aduh, susah kali ya aku bilang sama kamu. Makanya kurang-kurangilah makan babi itu ya. Biar nggak beku gitu loh, darah ke kepala itu biar nggak beku. Pertanyaanku sekali lagi ya, sekali lagi yang kutanyakan, di mana bahasa aslinya dari Yunani ya? Kosakata Alkitab. Menurut klaim kamu, Arab Kristen sudah menggunakan kosakata Injil. Mana kitabnya dan mana datanya? Di mana Kristen Arab dulu menggunakan kosakata Allah, Injil, Alkitab, Rasul? Itu mana? Mana kitabnya? Mana datanya? Ya, makanya kutanya ayam, kau jawab bebek. Ini